Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Ishak. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ibadah maliyah. Karena ini adalah salah satu bentuk dari tugas mata kuliah Al-Islam yang diampu oleh dosen Dr. Zul Afdal MPD. Baiklah, lebih lengkapnya kita akan memasuki pembahasan. Baiklah, kita akan memasuki tentang pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau ibadah harta adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau dalam bentuk pemberian harta. Contohnya, sedekah, zakat, infak. Selanjutnya kita akan memasuki apa saja macam-macam yang termasuk dalam ibadah maliyah. Yang pertama itu ada zakat, lalu yang kedua ada infak, yang ketiga ada sedekah, yang keempat ada fidyah, yang kelima ada kifarat, yang keenam itu yaitu kurban atau udiyah, yang ketujuh akikah, yang kedelapan al-hadyu, dan yang terakhir yaitu dam. Yang selanjutnya kita memasuki kepada urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai sisi, antara lain: pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakhilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi, yaitu membantu makanan bagi yang miskin atau yang memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup dan kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang terhadap orang kaya atau aghnia kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin hubungan keterpaduan antara orang miskin dengan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Lalu kita akan masuk kepada hikmah ibadah maliyah. Yang pertama, bagi si kaya, sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi, dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan yang lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau aghnia kepada orang miskin, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Lalu yang terakhir, kita masuk kepada makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak harta
harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariyah. Maka ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ya baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang ibadah maliyah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terlebih lagi bisa kita amalkan semua macam-macam ibadah maliyah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum